Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wa hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah, mari sama-sama kita niatkan i'tikaf, kemudian kita lanjutkan pengajian kita kitab Tanbihul Ghafilin halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaqiq bin Ibrahim, wafaqanin nasu fi arba'ati asya'a qawlan wa khalifuni fiha fi'lan. Sepakat akan aku oleh kebanyakan manusia pada 4 perkara nisbah perkataan, dan bertolak belakang akan daku padanya 4 perkara nisbah perbuatan. Umum manusia setuju tentang 4 perkara tersebut. Setuju reksago pegah, reksago perbuatan mereka itu bertentangan dengan apa yang mereka katakan. Ahaduha, yang pertama kata Syekh Syaqiq, annahum umum manusia, kalau mereka mengakui inna abidullah, sesungguhnya kami semuanya itu adalah hamba Allah, wa ya'lamuna amalal ahrar, padahal berbuat mereka dalam dunia akan amalan orang merdeka. Mereka mengaku dirinya sebagai hamba Allah, tapi dalam pelaksanaannya mereka melakukan perbuatan sekehendak dirinya, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya apa? Antara pengakuan dengan perbuatan itu saling bertolak belakang. Yang kedua kata Syekh Syaqiq, qalu umum manusia innallaha kafilun li ardaqina, mereka mengakui sesungguhnya Allah itu telah menanggung ia bagi segala rezeki kami. Wala tatma'innu qulubuhum illa ma'a syai'in minad dunya, padahal tidak tenanglah hati mereka melainkan beserta sesuatu daripada dunia. Pada pengakuan umum manusia, rezeki kita telah ditanggung Allah. Dalam kejadiannya, ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, berkeluh kesah. Artinya putra, ahwatehana lebih kaya dalam udit, sungguh hatinya senantiasa gelisah. Dalam pengakuan semua telah ditanggung oleh Allah. Apa diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah haknya Allah, tapi dalam kejadian tidak menerima. Yang ketiga kata beliau, qalu umum manusia innal akhirata khairun minad dunia, mereka itu mengakui sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia, tapi dalam kejadian wahum yajma'unal malad dunia, mereka sibuk
setiap waktu, setiap kesempatan mereka habiskan untuk mengumpulkan harta dunia. Warabi' kata Syekh yang keempat, bertolak belakang antara pengakuan dengan perbuatan. Qalu, umum manusia, labud dalana minal mauti, mereka itu akui, tidak boleh tidak kami ini daripada kematian. Artinya kematian itu adalah hal pasti. Yang umum babah manusia terucap kalimat yang lainnya. Mandum katanya akan mati. Putra yang tak sibuk draw katanya dalam dunia. Wa ya'lamuna a'mala qaumin la yamutun. Padahal mereka berbuat amalan kelompok seolah-olah tidak pernah mati. Watatakallam dalam realita, ta'udud hanya sesuai dengan tutur katanya, hanya sesuai dengan pengakuannya. Buat tentang han mate-mate. Berani mereka melakukan maksiat, berani mereka mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Tentang han mate itu, ya umum manusia lagi nyanda. Bahkan orang bertanya dulu, gobe ila ada pegah ke kau? Yakin ke mati, yakin. Akan tetapi kurang mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Umum dulu. Mandum bertanya termasuk. Waruya an Abi Darda. Dan diriwayatkan daripada Abi Darda, ada pula sebahagian berita mengatakan itu riwayat daripada Abi Dar. Dalam sebahagian berita dikatakan itu riwayat daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Wal ma'rufu an Abi Dar, tetapi yang terkenal riwayat ini adalah daripada Abi Dar. Apa kata beliau? Qala salasu a'jabatni hatta adhakatni. Ada 3 perkara yang menyebabkan aku heran sehingga menyebabkan aku ketawa. Nalia perkara lon hirun, karena lon hirun menyebabkan lon tekem ahwat telinga. Akan tetapi kata beliau, wasalatu ahdanatni hatta abakatni. Ada 3 perkara yang lainnya menyebabkan aku sedih sehingga menyebabkan aku menangis. Nalha macam yang lain menimbulkan kesedihan terhadap lon ahwat telingat sehingga menyelu ingat-ingat tekli lon. Fa amma salasul lati, maka adapun 3 adhakatni yang menyebabkan aku menangis. Fa awaluha, yang pertama, mu'amilud dunya wal mautu yaqlubuhu, yakni yaqilu amluhu wala yatafakkaru fil mauti. Yang pertama, ketika saya melihat orang yang berangan-angan kepada dunia, padahal kematian senantiasa mengintai dirinya. Artinya apa? Panjanglah angan-angannya untuk mendapatkan kehidupan dan tidak pernah berpikir terhadap kematian. Artinya putra, artinya yang lun menyebabkan hiri yang kum beliau sehingga tekem ahwat telinga. Yang pertama, rame urung berangan-angan panjang dia. Akan tetapi mereka itu kurang sadar, padahal kematian senantiasa mengintai dirinya. Kan umum katanya, mudah-mudahan lun sempat udip 1000 tahun lagi, 10 tahun lagi, kan angan-angan begitu. Dalam angan-angan yang demikian, padahal kita semakin dekat dengan yang namanya kematian. Sabi taulah-ulang dunia, walaupun kita terus mengejarnya, tapi senantiasa dia membelakangi kita. Akhirat, walaupun kita melupakannya, tapi senantiasa mendekati kita. Si uro demi si uro, bulir menggantung bulir, tahu semakin tahu dengan akhirat itu.
dunia senantiasa membelakangi katanya. Tapi kebanyakan katanya sibuk itulah mengumpulkan dunia, lupa. Karena kalalnya dengan mengumpulkan dunia terkadang terbengkalai dengan bekal untuk mengumpulkan persiapan akhirat, terbengkalai itu. Ini umum manusia, umum itu. Lebih-lebih bak masalah nyawa itu. Yang kedua kata beliau, ghafilun wa laisa bimaghfuli anhu, yang menyebabkan diriku heran sehingga menyebabkan aku ketawa, ghafilun, orang yang melupakan kematian. Wa laisa bimaghfuli anhu, padahal kematian itu tidak pernah melupakannya. Ku urang-urang yang tua mati itu, sang-sanghan mati-mati itu. Lagi orang tua ke pensiun, sang-sanghan pensiun li, ketika memiliki pangkat, masya Allah, watetakalem ganas gaknyan dengan serigala, ganas gaknyan ngerimu, seolah-olah beliau itu tidak akan menjadi rakyat biasa. Yang sama itu, seperti manusia lupa kepada mati. Tuaku katanya han mati itu, mati anak tua katanya lagi. Tanya yang tua ke mati itu. Artinya apa? Ya'ni yaghfilu 'anil mauti wa baina yadayhil qiyamah. Lupa manusia daripada kematian, padahal di hadapannya menghadapi kiamat. Kiamat kedrawat ile tunggu. Walaupun dunia gelap aja, tapi katanya kabinasa meninggalkan dunia. Hanap ko pikir nyotre mentang kiamat draw pribadi nanti kan. Wasalis yang ketiga, bahaka mal'un fihi la yadrillah sakhitun alaihi am radi anhu. Yang ketiga yang menyebabkan aku terheran-heran, kata beliau, terhadap orang yang ketawa terbahak-bahak. Dhahiku mal'un fih, ketawa secara riang-ria, fihi dalam dunia. Wa tatakalam bukan cukup raya-raya bukan. Hi senang tetap dalam dunia. Padahal la yadrillah, dia itu tidak pernah tahu. Allahu sakhitun fih amrabi'an, apakah Allah itu ridha kepadanya ataupun bahkan sebaliknya Allah itu murka kepadanya. Ya Allah tetakin terbahak-bahak lagi tanya dalam dunia. Tapi duk senang tetap hukum dua. Nak pernah rasa kekhawatiran nyukat kalahi senang laganya. Senang itu. Allah tetap pula hidro yang laganya keadaan seolah-olah hanya akibat yang akan kita hadapi itu. Makanya kata beliau, saya heran. Bahkan saya menjadi ketawa ketika melihat ada sebahagian manusia yang ketawa terbahak-bahak, padahal dia sendiri tidak pernah paham. Apakah Allah ridha kepadanya, rela kepadanya, senang kepadanya, ataupun bahkan sebaliknya Allah itu murka dan marah kepadanya. Wa ammallati, dan adapun tiga yang lainnya abakat ini yang menyebabkan aku menangis, kata Abi Darda. Yang pertama, fafiraku bil ahabbati, terjadi perpisahan diriku dengan kekasih-kekasihku. Artinya yakni mautu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum. Itulah wafatnya Rasulullah, segala sahabat ridha mereka itu, ridha Allah daripada mereka itu, juga para ulama. Yang menyebabkan Lun menangis karena Rasulullah terpisah dengan Lun, karena para sahabat terpisah dalam kehidupan Lun, kebanyakan ulama telah meninggal. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Maka urang yang hana tekli, hana ate dengan meninggal ulama, maka itu perlu dipertanyakan. Pakon puka kehetat ate
Yang kedua kata beliau yang menyebabkan aku menangis, wasani hawalal mutalli', yakni zawalul maut, ketika mengingat ngerinya mutalli', keluar nyawa, artinya datanglah kematian. Ahwat telung ingat-ingat peristiwa ahwat tak ada sakaratul maut, cukup ngeri. Maka ketika saya mengingat hal yang demikian menyebabkan saya menangis. Tegih. Yang ketiga, wal wuqufu baina yadayillah la adri ila aina ya'muru bi rabbi ilal jannah am ilan nar. Bahwa telun ingat-ingat ketetapan di hadapan Allah di akhirat terhadap diri lu. La adri, saya tidak pernah paham kemana Allah akan memerintahkan diriku, ke surga kah atau ke neraka. Dan waktu lu ingat-ingatnya tekli lu. Sehingga apa kata daripada Syekh Darda, karena lu senantiasa memikirkan hal yang demikian, sehingga hana ruang bagi pikiran lu untuk memikirkan hal yang lain. Gepu sibuk drop je kena. Yang pertama gepu sibuk drop mengingat kematian. Yang kedua gepu sibuk drop terhadap alam barzahnya, pakiban ke ilun di alam barzah. Mampukah saya akan menjawab pertanyaan mungkar wa nakir? Begitu pula kelak di akhirat di mahsyar, kemana Allah akan memerintahkan diriku pergi, ke surgakah atau ke neraka? Karena sering mengingat hal yang demikian, artinya lunak. Maka orang yang hanya ingat ke mati ati kering. Makanya apakah sabda Rasulullah, kafabil mauti wa'idat, memadalah kematian sebagai pembelajaran. Menyemati hanjatli ke pembelajaran, urang ke mati ikut ketanya hanjatli ke contoh dan teguran, yang ati ketanya kalibeh keruh daripada ucawaja. Kemudian waruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lau ta'lamul hayawanat ayil bahaim ma ta'lamuna minal mauti ma akaltum lahman saminan abadan. Yang dipegang oleh Rasulullah, seandainya hewan-hewan itu mengetahui, artinya binatang ternak, apa yang telah engkau pahami daripada kematian, niscaya tidak akan pernah dapat engkau makan daging daripada hewan-hewan yang gemuk kapanpun. Menyatakan binatang itu pula tunggu. Pakiban sakit mati lagi yang kata tepua lagi tanya, ahwatkan tepua oleh Rasulullah, ahwatkan tepua oleh Allah. Sungguh bertanya hantar temung pajuh sia binatang. Itu makut binatang. Pakan urangnya mentang tak semung pajuh sia manok, sia lemau, kambing dan sebagainya. Hana geputu-puyu atranyan bak binatang ya Allah Ta'ala. Sakit tetap kematian. Berat tetap sakit. Wa dzukira an Abi Hamid Al-Lafaf, disebutkan daripada Abi Hamid Al-Lafaf bahwa sungguhnya berkata, man aksara min dzikril mauti ukrima bisalasati asya. Siapa saja yang memperbanyak mengingat kematian, maka diuntungkan dengan 3 perkara. Lebih keuntungan tentu dengan sebab le tak ingat mati. Putra keuntungan dengan sebab le tak ingat kematian. Yang pertama, ta'jilut taubah, akan mempercepat taubat. Karena sering tak ingat mati, kadang singo kabelinggai lo. Kadang-kadang hanatuk singo tengah malam lun kalun wa Allah. Kadang-kadang silun tubit di masjidnya waktu kahana lilam dunia. Maka sungguh manusia itu akan mempercepat taubat. Banyak orang tua ke mati dan sebaliknya, pasti dia itu akan menunda-nunda taubatnya. Karena baik fikir lun mentang muda, lun mentang sehat, lun mentang kuat, lun mentang udip. Seolah-olah asai urang sakit wajib mati pada haikon. Yang asai urang udip wajib mati, urang sakit hana wajib tubuh.
Le yang sakit hana mati-mati, le yang kamati yang hana sakit-sakit. Maka kan bak sakit mati dulu, kan bak tuha mati dulu kau. Kemudian hikmah yang kedua ataupun keuntungan yang kedua dengan sebab sering memperbanyak mengingat kematian, wa qana'atul quti, qanaah terhadap rezeki, tidak pamak hana loba hana takgia semikirnya minggu ke pun pajo bulu ke putrana lampu bulu ke mesti ngabengah belum tahu dek qanaah hana congok dulu, hana rakus. Yang ketiga, wanasyatul ibadah, orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian, nasyatul ibadah, rajin dalam berbuat ibadah. Bahkan rajinnya karena ingat kematian lu. Maka orang hantam tinggal kematian, cuba doa suiyat bak buat ibadah tu. Hantam tinggal itu. Sebaliknya kata beliau, waman nasyal mauta uqiba bi salasati asya'. Siapa saja yang melupakan kematian, maka akan tertimpa keburukan dengan 3 perkara. Urang tua kemati, nyo akan berakibat hal yang buruk. Di antaranya dia perkara tersebut taswifut taubah. Empat. Urang tua kepada mati, hana sering ingat mati, pasti dianya itu akan menunda-nunda taubat. Allah tengok mentong. Nyo kita nyo mentong muda, maka tak kuprak sayuk lagi panjandam awat saya kapatah sayuk tak tahu bandu. Nyo takut hanya timung patah tu sayuk lagi hana popre. Maka coba kita nyo renungkan yang berakam sahabat kita nyo senantiasa duduk di samping kita nyo, berjamaah berbarengan dengan kita nyo. Selesai jamaah maghrib di jamia kadang-kadang berbarengan terdua di luar, tamu kem-kem, tamu pegah-pegah haba. Selesai jamaah insya kita kembali ke rumah masing-masing. Nah yang dua kedai kopi dan sebagainya. Nyo jenuh sahabat ngan hoka. Kan sama dengan kita nyo si rajih lahina godek dalam dunia. Kan sama dengan kita nyo si geduk dalam masjid jamia yang lagi rupa. Kan sama dengan kita nyoti ke jamaah pengajian yang sama. Hoka beliau ronyo telah meninggalkan alam dunia. Punya beliau lagi kita juga sama. Cuma berbeda awal beliau sagai itu berdua. Berbetulan awal beliau. Karena memang janji beliau dengan Allah sudah sampai batasannya. Tinggal pernah kita nyobeli rantai dulu. Nyok mandung ke kandang kacok limbai antri ni katanya. Limbai antri yang mati kali ada beliau. Cuma limbai padu. Inilah yang disembunyikan oleh Allah kepada kita. Bahkan Allah sembunyikan supaya nak urang kerja dalam dunia nak kumahan hana urang kerja. Tanah belang hana so cetok, dok butuh kedai hana so buka pakon. Bagi fikir tu kan mengai benda. Dia buka permoy begitu ku hana terima segala minggu tu tak. So buka tu. Maka Allah kepetua. Allah tidak membuka rahasia kapan detik-detik menghadapi sakaratul maut, Allah sembunyikan kepada kita. Cuma Allah kan kepingan kita nyo, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bahkan Allah gancam dalam surah Jumaah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Cukuplah ancaman-ancaman Allah yang menerangkan tentang kematian. Makanya orang yang tua kemati tunggu. Orang tua kemati, dia itu pasti akan menunda-nunda taubatnya. Dia berfikir, lengan mati lah ya. Yang na putra hayalan, angan-angan, nyok putra ku pelakulau, nyok keberhasilan lun ukia pulau, pangkat ukia nyok putra lam ketiak, itu kan yang na pikiran. Nyok takut dia tiap pangkat karena mentemung dua tanah dengan tu. Nyok kan jari nguringan. Lebih-lebih menyemaikan hari itu. Dia kasogok wala kasogok pangkat kasah tinggal cok SK bulan ukia. Baru bak pertengahan bulan kamata itu. Pangkat dalam tertemung dua, gaji dalam tertemung cok dosa kena. Yang putra. Kemudian bahaya selanjutnya orang yang melupakan kematian, wa tarku ridha bil kafaf,
meninggalkan kerelaan hati dengan rezeki yang ditentukan Allah. Hai terima. Wategejo li Allah Ta'ala menyahana truk kepuasan batin yang tadinya mepepet, merepet 24 jam. Tidak rela apa yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, watakasulu fil ibadah, akan malas dalam berbuat ibadat. Ini akibat buruk orang yang melupakan kematian. Maka kebanyakan saya dengar kebanyakan orang lagi kan anak muda kan. Anak muda, bahkan bak pikir draw panjang mentau dek. Karena pikir draw mentau muda. Seakan-akan kejadian anak muda mati hana alam dunia. Wah cukup dah dulu. Oh, nyan wajar mati karena itu Honda cukup tegak. Itu cuma bahagian sebab. Yang hakikatnya bukan kebut-kebutan Honda, puasit ajal katu dekah. Hana Tuhan, hana sakit, bukan itu alasannya. Nyo yang beli dulu, nyo tadu lagi nyo mentang rame de. Nyo laule kita nyo semua bunga pakai bantu semua bunga. Kadang pada cok sila kebingai. Cuma sebab mesuruh dagan. Cuma sebab sagai batawang Honda tawit mukong metogok. Cuma sebab sagai tergelincir Honda kada bertoban dan sebagainya. Nah kada perlu kadang hantuk tawa rumah nunggu. Nyo kalau bentai tu tawa rumah mendung. Makanya ahwat tetaingan kematiannya hanayum tak perlu hidup. Hanayum tak perlu. Kemudian wadukira diceritakan bahwa sungguh Nabi Allah Isa alaihi salam karena ada ia yuhyil mauta biidznillahi ta'ala, menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Faqala lahu ba'dul kufara, maka berkata baginya Nabi Allah Isa oleh sebahagian orang kafir, innaka qad ahyaita man kana hadisul mauti. Isa, sesungguhnya telah engkau hidupkan orang yang baru saja mati. Wala'allahu lam yakun maitan, menduga ia orang yang dihidupkan oleh Nabi Allah Isa itu belum mati. Bahwa Nabi Allah Isa menghidupkan orang yang telah meninggal, diduga di sebahagian kafe yang kepungut oleh Nabi Allah Isa itu kan mati. Yang pura-pura. Maka berkatalah orang kafir kepada Nabi Allah Isa, Isa, yang engkau hidupkan itu orang yang baru saja meninggal. Artinya bisa saja dia itu belum meninggal. Kalau benar engkau Isa mampu menghidupkan orang mati, fa'ahyilana man mata fid zamanil awal, maka coba hidupkanlah untuk kami orang yang telah mati pada zaman yang pertama. Artinya telah mati dahulu kala. Cipu ude fiat urang yang kacukup rip kamati. Cipu ude fiat. Apa kata Nabi Allah Isa? Faqala lahu, Nabi Allah Isa berkata kepada kafir tersebut, ikhtaru man syitum, coba pilihlah siapa yang ingin aku hidupkan. Faqalu, maka berkata mereka orang kafir, ahyilana Sam bin Nuh, coba engkau hidupkan bagi kami adalah Sam, anak daripada Nabi Allah Nuh. Faja'a ila qabrihi, maka datanglah Nabi Allah Isa alaihi salam kepada kuburnya Sam bin Nuh, wa shalla raka'ataini, dan salat beliau 2 rakaat, wa Allah ta'ala, dan berdoa beliau akan Allah Ta'ala. Fa ahyallahu Sam bin Nuh, maka menghidupkan oleh Allah akan Sam bin Nuh. Artinya apa? Allah yang menghidupkan Sam bin Nuh dengan doanya Nabi Allah Isa, bukan perbuatan Nabi Allah Isa. Itu adalah bahagian daripada mu'jizat bantuan daripada Allah. Lihat nipu udip li Allah Ta'ala Sam bin Nuh, fa idzan ra'suhu wa lihyatuhu qad abyadatah. Maka ketika itu tak kalah Sam bin Nuh keluar daripada kubur beliau, ra'suhu, rambutnya Sam bin Nuh, wa lihyatuhu, dan jenggotnya Sam bin Nuh, qad abyadatah, telah putih keduanya. Oh, kaputih, jenggot kaputih. Faqilah,
Maka ditanyakan oleh orang kafir tersebut kepada Sambeno, man hadha? Ma hadha? Kenapa ini bisa terjadi? Hai Sambeno, pakon gata kaputih, janggut gata kaputih. Padahal inna syaiba lam yakun fi zamanika. Padahal sesungguhnya uban itu tidak pernah terjadi pada masa engkau. Karena kaum Nabi Nuh hanya yang putih dulu. Usia kaum Nabi Nuh cukup trik lah yang dari tahun 200 tahun. Menjadi 50-70 nya namanya nunggu. Nah, maka Nabi Nuh pada umur 80 nya nunggu. Enggak namanya nunggu. Cukup doa. Artinya apa? Sambil Nuh meninggal dalam masa remaja, karena putih dulu. Walaupun usianya ratusan. Makanya orang kafir itu bertanya kepada Sambil Nuh, wahai Sambil Nuh, padahal engkau meninggal dalam keadaan muda. Tapi kenapa engkau berubat? Apa jawab daripada Sambil Nuh? Qala, Sambil Nuh menjawab, sami'atun nida, aku mendengar satu panggilan. Fadanantu annal qiyamah, maka aku menduga sesungguhnya kiamah, kad qamat itu telah terjadi iya. Fasyaba sya'ru ra'si wa lihayati minal hibati, maka ketika itu putihlah rambutku dan jenggotku dengan sebab ketakutanku. Penyebab ulun putih janggut ulun laganya kan terkejut. Ulun dengar panggilan, wahai Sambino, engkau bangkitlah daripada kuburmu, lu fikir ke kiamat. Karena berat hati kejut putih diuk menjenggot. Awal memang hendak putih, ya kata Sambino. Faqilah, orang kafir itu bertanya kepada Sambino, mundu kam anta maita, sudah berapa lama engkau menjadi mayat? Qala, Sambino menjawab, mundu arba'ata alafi sanatin, sudah selama 4.000 tahun. Lun kajet kemanyet yang ke 4.000 tahun. Wa ma dhahabat anni sakratul maut, tapi ingat, tidak pernah terasa hilang daripadaku pedihnya sakratul maut. Dumna kamatelon tuat ribayat thon gepegah li Sambino. Nyoduk tret lon kajet kemanyet, nyoduk tret lon kamate, tapi pedih dan perihnya rasa sakratul maut sampai urannya memantang lurata. Sakit hati. Berat hati. Wa yuqalu, dan dikatakan, ma min mu'minin yamutu illa waqad uridat alaihil hayah wa ruju'u ila dunia. Tidaklah daripada seorang mukmin yang telah meninggal ia, melainkan sungguh diperlihatkan di atasnya kehidupan. Bahwa dia uriang kamelinggai, Allah nampakkan kembali kehidupan dunia. Warju'u ila dunia, dan Allah getawarkan balik menyekurang mukmin. Pernah rencana ruang labudonya, ya, nyekurang taat tu. Fayakrahu, maka bencilah orang mukmin lama laqiya min syiddatil maut, manakala menjumpai ia daripada bersangatan sakaratul maut, illa syuhada, melainkan orang syahid, fa innahum la yajidu syiddatal maut, maka sesungguhnya mereka tidak mendapati akan sakit kematian. Fayatamannuna ar-ruju'a, maka bercita-cita mereka akan kembali ke dunia, likaila, supaya bahwa berperang kembali mereka pada kali yang kedua, fayaqtulu saniyan, maka terbunuhlah mereka pada kali yang kedua. Jadi bahwa Allah memperlihatkan kembali kehidupan alam dunia dan ditawarkan kembali, maukah kalian kembali ke dunia? Waktu ingat-ingat li orang mukmin sakit hati. Apa jawab mereka? Hanli ya Allah, hanli. Kata juga mendak berat hati sama ti Allah. Guyuriwang hangutin li.
kecuali yang hana rasakan mati cuma sidraw kata dalam dunianya. Itulah orang yang syahid. Orang syahid tidak pernah merasakan pedihnya kematian. Orang syahid tidak pernah merasakan sakaratul maut. Makanya ketika diperlihatkan kehidupan dunia dan kembali kepada dunia, andai kata ditawarkan kepada orang syahid, sungguh orang syahid akan mau kembali ke dunia. Karena tujuan mereka apa? Ingin berperang di jalan Allah. Hawa gelam dia mau perang. Bahkan hawa gelam dia ketemu pahala syahid kali kedua. Menyekan orang syahid pun saya kata, ya Allah kasihnya mentali. Mati kali kedua, handi kali kepun mentang kalau kata, tak tunggu berat. Bacut tu. Kemudian Waruya an Ibrahim bin Adham, dan riwayatkan daripada Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, qila lahu, dikatakan orang baginya Ibrahim, lau jalasta hatta nasma'u minka syai'an, seandainya engkau mau duduk dengan kami sehingga kami dengarkan daripada engkau akan sesuatu. Menyekan katanya, hai Abu Ibrahim bin Adham, Nabi nasihat ke kamu mupaduk kere. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ini masyghulun bi arba'ati asya. Lulaki maaf, lunyo tengah sibuk dengan 4 perkara. Falau faragtu minha la jalastu ma'akum. Seandainya aku telah selesai daripada 4 perkara tersebut, sungguh aku akan mau duduk bersama kalian. Qila, ditanyakan kepada beliau, wa mahya, apa 4 perkara yang sedang engkau sibuk kepadanya? Qala, yang pertama, awaluha ini tafakkartu yaumal mitsaq. Lunyo tengah lun semikir terhadap urawa penentuan. Hina akhadal mitsaq, ketika mengambil oleh Allah Ta'ala akan penentuannya min Bani Adam terhadap anak Adam. Qala Allah Ta'ala jalla jalaluh, berfirman Allah Ta'ala jalla jalaluh, wa taqaddastu asma'u haula'i fil jannah wala abali wa haula'i fil nar wala abali falam adri min ayyil firqataini kuntu ana. Lu dengan sibuk datang. Diingat dan yang pertama ilaih kepada urah penentuan, itulah urah masyar, di mana urahnya Allah Ta'ala akan memanggil semua manusia. Sebahagian kelompok dimasukkan dalam surga, sebahagian kelompok dimasukkan dalam neraka. Saya tidak pernah tahu saya masuk dalam kelompok mana, pada kelompok ahli surga kah ataupun pada kelompok ahli neraka kah. Lu dengan sibuk kenan hal itu fikir lain, menyenyo kabeh lun fikir itu baru lun temengduk mendatah berbentuk. Maka sebenarnya orang yang berakal bukan orang yang cerdas memikirkan kehidupan dunia. Orang yang berakal adalah orang yang cerdas yang senantiasa memperhatikan tentang kehidupannya di akhirat. Orang yang berhasil bukanlah orang yang hidup kaya raya karena rayu pangkat kemuliaan di atas dunia. Orang yang berhasil itulah orang yang mendapatkan tempat mulia di akhirat. Maka tengku mutua hana berhasil sidraw ayah, walaupun anu ka S3 tu, walaupun anu ka kaya raya tu, walaupun anu sudah menjadi pejabat, bahkan disegani dunia, apabila si anak itu tidak mendengar panggilan Allah, maka tengku menteng sampau anaknya menteng idungnya su azab keberhasil ini. Maka keberhasilan dalam mendidik bukan karena mencapai keberhasilan dunia untuk anak kau nunggu kau, bahkan kadang-kadang dengan keberhasilan dunia yang irempok lian akan kembali membawa malapetaka kepada kita yung ayah daripada irempok pagi bancara irempok dokumentua bahaya. Maka alhamdulillah getanya orangnya yang kata bimbing tadi di anak dengan bimbingan agama, alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Allah telah memberikan taufik kesempatan kepada kita untuk mendidik anak kita dengan bimbingan ilmu agama.
Sebahagian yang kajian apa Al-Quran, alhamdulillah. Sebahagian itu sudah mampu mengartikan ayat Al-Quran. Sebahagian yang lain telah mampu mentafsirkan Al-Quran. Subhanallah. Nyoka berhasil. Berhasil. Maka orang tua yang berhasil mendidik anak, itulah anak yang telah paham tujuan hidupnya. Menyegolam paham tujuan hidupnya, berarti golam berhasil. Apa tujuan hidup? Mempersiapkan bekal dalam kehidupan selanjutnya. Menyegolam paham kenan, berarti golam berhasil. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Veterana pertanyaan silakan. Kadang-kadang katakanlah tidak boleh ada sebagian orang yang alhamdulillah aku dapat bertemu. Sementara sambil kembali tahu masih terasa dalam hidup ini apakah itu kandungan? Sebenarnya tidak ada bukti tertentu pada si mayat yang Allah nampakkan apakah si mayat itu adalah husnul khatimah ataupun su'ul khatimah yang hana. Bahkan hana Allah nampakkan karena Allah menyembunyikan aib terhadap hambanya. Sebagaimana di dunia Allah sembunyikan aib kita, begitu pula ketika kita menghadapi sakaratul maut. Allah getom aib kitanya. Pajan baru hanali disembunyikan, itulah tak kala mahsyar telah dihamparkan. Yang hanali getom oleh Allah Ta'ala. Nyoranya cukup dia getom aib kitanya oleh Allah. Andai kata menyayib kitanya kebuka oleh Allah Ta'ala, bisa saja lem sendiri halun jeduk itu. Nedepu oleh drone menduk. Yang pu kagak peruk leganya. Andai kata Allah membuka aib kita dalam detik ini, hantajin menduk-duk leganya malaya dedenguk. Itulah di antara bukti kasih sayang Allah. Walau kepada orang kafir. Orang kafir kan cukup dah si ayub yang ditutupi oleh Allah Ta'ala. Cukup dah dulu. Pajan Allah akan membuka aib seseorang, itulah ketika di akhirat kelak. Maka bukti bahwa mayat tersebut sakawah hana dulu. Maka hanya takun karena babah menantu hak mata tu belia kapano hana god mati dalam dendai. Kadang-kadang detik terakhir ketika keluar ruah, Allah nampakkan tempatnya itulah surga yang begitu mewah, sehingga matanya terbelalak karena indahnya tempat kembalinya, sehingga tercengang kapala cukup indah negara. Udah itu habapa, baca habapa kagak tarik jawang oleh Allah Ta'ala, bisa saja demikian. Itu belum tentu merupakan mayat yang syakawah, kadang nyan yang saadah. Allah tidak meninggalkan keaiban terhadap hambanya. Makanya Allah cukup bengeh gedengku. Ketika dia bertanya tak buka aib gob, Allah menteng hana buka aib hamba. Lebih-lebih tak buka aib drawabak gob, cukup bengeh Allah. Karena Allah gesembunyikan aib bertanya, tapi bertanya pribadi yang buka. Tengah malam tak buat maksiat kan som di Allah Ta'ala baik dia boleh gop sanghan bengah urau atau cerita maksiat yang bagok cukup bengih Allah Ta'ala. Maka maksiat yang dilakukan oleh seseorang kemudian dia merasa bangga menceritakan pada orang, maksiat tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya ahwat tetap buat salah tak som bagok bumalaya dengan manusia, bumalaya dengan Allah Ta'ala, kemudian segerakan taubat kepada Allah. Yang maksiat yang lagi nyokeh yang dimaksud oleh Nabi atta ibu minat dambi kaman la dambalah, orang yang taubat daripada salah dan dosa bandingan seperti orang yang tidak pernah berbuat sah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Kiranya Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Allah jadikan kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.